lucu banget. Kak izin videoin ya. Aku yang salah satu deh, udah berapa lama kalian tinggal di Pandi ini? Boleh dari di Pandi? 6 bulan. 7 bulan. Kata Umi 7. Berarti semuanya sama ya 7 bulan? 7 bulan. 7 bulan. Oke, lanjut ya. Sekarang kalian sekolah di mana? Terus kelas berapa aja? Di sekolah yang katanya kelas 3. Sekolah di mana? Yang katanya kelas 3. Oh, ini kelas 3. Kamu? Yang katanya kelas 2. Oh, kamu? Oh iya, deh, kayak lupa. Iya, bisa Kamu sekolah di mana? aku Bimba. Enggak. Kamu? Di yang katanya. Kelas 1 ya? Sebentar lagi aku udah mau SD. Kamu mau SD-nya bareng sama siapa? Coba Tahu? lanjut ya. Iya. Di sekolah kalian pelajaran favoritnya apa? Aku matematika sama Keren. Kau? Gak ada. Ada dong. Inggris atau apa? Bahasa Inggris, matematika. Atau olahraga? Olahraga. Indonesia. Inggris. Indonesia. Oke. Kamu apa? Militan. Kamu? Aku Olahraga atau mana? kayak nus angka. Nus angka. Gampang. Terus kalau kegiatan favorit kalian sama dengan itu apa? Main. Atau makan Oke, bersama-sama ya, seru-seruan ya. Kan kamu belum ditanya. Sama ya? Pas bareng-bareng kamu? Sama. Oke, lanjut ya. Rutinitas hari-hari di sini dari pagi sampai malam kalian sampai aja? Atau ribet banget ya? Biasanya kalian ngapain? Oke, lanjut ya. Terus di sini tuh ada nggak kegiatan ekstrakurikuler atau hobi yang biasanya kalian lakuin? Hobinya yang kalian lakuin? Memasak, main. Udah. Kamu apa? Suka, tapi itu suka itu nggak main kayak aku gitu, gak tahu main apa. Hobi aku menyanyi, terus bermain, belajar. Kamu hobi apa? Hobi aku berenang,
Teman dekat kalian di panti biasanya siapa, main bareng sama siapa? Semua ya? Bareng semua ya? Terus kira-kira cita-cita atau mimpi kalian nanti jadi besar mau jadi apa? Astronot. Oh iya, suka matematika tadi. Oh iya. Dokter. Oke. Terus apa hal yang paling kalian sukai tinggal di sini? Main bareng, belajar. Udah. Ada lagi? Makasih ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Erni. Jadi perkenalkan kami dari Kementerian Pendidikan. Jadi mau mencari Ibu terkait dengan tugas wawasan pendidikan kami ya. Oh maksud kami langsung aja ya Bu mau mencari ya. Sebelum kenalan diri dulu kali ya. Nama saya Naila Zulfa. Nama Saskia Damayanti dan ini adalah dia. Iya. Salam kenal ya Kak saya. Iya. Oke, izin ya Ibu, berkaitan dengan panti asuhan Asli Nyata Foundation ya. Boleh tahu nggak Bu, bagaimana sih sejarah berdirinya panti asuhan ini? Oh, untuk sejarah begini ya perjalanan ini saya jawab ini ya. Perjalanannya bermula pada tahun 2004 dari meja kerja Pak Dewi Sutisna yang mendirikan Lab Sosial Ekonomi Struktural Lab sebagai respon atas bantuan sosial yang seringkali tidak berdampak panjang. Melalui riset mendalam dan audit mindset, Lab hadir sebagai otak yang membedah akar masalah kemiskinan bukan karena kemalasan individu, melainkan akibat himpitan struktur sosial dan ekonomi. Kami menempatkan data dan riset sebagai kompas utama agar setiap niat baik memiliki landasan yang presisi dan tidak sekedar menjadi aktivitas amal biasa. Agar riset tidak berhenti sebagai teori di atas kertas, pada tahun 2025 kami mentransformasikan temuan tersebut menjadi 2 pilar aksi strategis. Aksi nyata foundation sosial untuk memenahi mentalitas dan struktur sosial, serta aksi nyata enterprise ekonomi untuk membangun kedaulatan pasar dan kemandirian finansial. Sinergi ini menyatukan data, hati, dan aksi dalam satu napas perjuangan, menciptakan arsitektur baru kemandirian Indonesia yang memadukan bantuan sosial profesional dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Oke, mungkin selanjutnya kita boleh tahu nggak Bu, isi dari panti asuhan ini itu apa aja ya? Visi dan misinya ya. Visinya menciptakan tatanan sosial yang mandiri, adil, dan berkelanjutan. Kami bercita-cita agar setiap anak yatim dan kaum duafa yang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berdaya. Misi kami mengembangkan bisnis produktif untuk kemandirian ekonomi, mencetak SDM yang unggul melalui pendidikan vokasi, serta menyalurkan bantuan sosial yang tepat sasaran dan transparan. Oke. Kalau di panti ini berapa jumlah anak yang diasuh dan rentang usianya itu berapa ya? Kalau untuk di panti ini sendiri sih ada 20 ya Kak ya. Ada di sana ya. Kalau untuk panti ini sendiri ada 20. Kalau di luar juga kita masih ada anak binaan. Kita semuanya ya di aksi nyata foundation ini anak binaannya ada 1.100
71 anak binaan terdiri ada duafa, ada lansia, ada anak difabel, ada anak yatim yang dibina di asrama, terus ada anak jalanan juga, anak perantau itu. Berarti cabangnya itu banyak ya? Ada 5 kak. Ya, satu ada di sini, di Jakarta Timur ada 1 di sini, terus ada di Pancoran juga ada 1 di Pancoran Kawiyati Pancoran, terus ada juga di Pos Pengubet 1 Jalan Sukabumi kalau nggak salah, Menjeruk gitu, terus di Haji Nawi Radio Dalam. Oh Ya di situ 1, terus di Pakubuwono 1 di Blok M. di Blok M Ada juga 1 ya. banyak ya itu ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan tahun ini rencana pengen Lalu keberapa atau buat anak bisa dilakukan? anak itu yatim atau yatim piatu Mungkin secara keseluruhan prosedurnya adalah anak dari kalangan yang tidak mampu atau terlantar dengan usia 5-12 tahun. Kalau untuk usahakannya sih paling kayak ada kakaknya, ada aktenya, terus ada SKTN kalau dia apa, kalau dia orang yang udah meninggal ada surat kematiannya. Jadi kita tidak sembarangan mengambil anak ya kayak tidak sembarangan mengambil anak di jalanan suruh di sini enggak. Kita juga ada ininya jelas asal usulnya. Karena kalau kita sembarangan itu kan nanti malah niatnya baik ya mau bantuin malah nanti ada yang tidak itu juga misalkan malah dituduh yang enggak. Nah tetap dilaporkan. Iya, makanya kita ada prosedur juga. Lalu untuk di Panti ini kira-kira program pendidikan atau pembinaan apa ya yang dijalankan untuk anak-anak yang ada di sini? Programnya pendidikan karakter pelangi dan pendidikan soft skill dalam penguasaan bahasa asing, Inggris dan Mandarin gitu. Oh di Inggris dan Mandarin. Kalau Mandarin sih belum ya, kalau Inggris ya ada dasar-dasarnya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana jadwal kegiatan harian dan belajar anak di sini? Jadwal kegiatan dari mulai bangun pagi. Ya, boleh. Mau sebutnya Atau mungkin singkatnya itu kali ya singkatnya. anak sih bangun pagi, sholat subuh, habis sholat subuh tuh mereka ngaji, murojaah. Kita setiap sholat anak-anak murojaah, hafal surat pilihan kayak surat Al-Mulk, Al-Waqiah, Yasin, Ar-Rahman, Al-Kahfi, misalkan 10 ayat yang mereka. Jadi setiap habis sholat tuh di murojaah dibaca terus. Misalkan habis sholat subuhnya Al-Waqiah, habis sholat subuh nanti Ar-Rahman, habis sholat asar nanti Al-Mulk, habis sholat maghrib Yasin gitu. Masya Allah. Ya. Terus nanti anak-anak setelah murojaah beres doa, murojaah, terus nanti mereka beresin kamar, bersiap-siap mandi, berangkat sekolah, sarapan, berangkat sekolah, terus berangkat sekolah, pulang sekolah sekitar umur lah jam 12 kadang lebih mereka pulang ke rumah makan, sholat duhur, terus makan siang, habis itu kadang istirahat karena capek sholat sekolah ya, ada yang tidur, ada yang santai-santai karena ini sampai dulu sambil nunggu asar. Nah sholat lanjut nanti pas asar sholat berjamaah asar, murojaah lagi, nanti beresin buku, mukena, setelah sholat beres sholat subuh. Nah di situ mereka mandi sore, kadang main-main di depan, kadang ada yang main ke taman juga. Nah dilanjut nanti sholat maghrib berjamaah, nanti ngaji. Nah ngaji kayak baca Iqra, terus baca Quran, hafalan surat pendek, terus kadang ada jadwalnya kan ngerjain PR ya gitu ya. Terus nanti jam kan sholat beres ngaji kan biasanya kayak isya kadang lebih, nanti lanjut sholat isya, beres sholat isya sudah ada yang nanti jam 9 tidur mereka. Biasanya untuk siapa saja yang membimbing atau mendampingi anak-anak dan apa latar belakangnya? Latar belakangnya maksudnya gimana Pak? Kalau yang membimbing biasanya sih ada saya, ada Teh Zahra nih, kalau ngaji sama Teh Zahra. Kalau untuk keperluan sama di asrama saya yang yang bertanggung jawab. Ada suami saya kan, kebetulan suami saya kan dia bagian manajemen ya di bagian di kantor. Kalau saya kan fokus di asrama aja, yang ada di asrama. Kalau suami kan di semua asrama, fokusnya jadi bukan cuma di sini aja. Jadi kalau di sini untuk miliknya ibu sendiri. Kalau pemilik bukan saya sih, ada 6 orang yang di sana juga ada di notarisnya, ada 6 orang untuk pemiliknya, ada Pak Dedi Sudisna, ada Pak Nobani, ada Pak Yuki, ada Pak Rijal, ada juga ada Pak Fajar pemilik.
Selanjutnya bagaimana panti ini biasanya mendapatkan dukungan untuk operasional sehari-harinya? Untuk operasional sehari-hari kita dukungan dari masyarakat aja, kita nggak punya kayak donatur karena misalnya ya dari masyarakat aja. Selanjutnya apa kendala atau tantangan yang sering dihadapi panti dalam menjalankan program? Ya, kurangnya SDM tenaga pengajar untuk anak-anak dalam menjalankan program keterampilan anak-anak. Jadi untuk tenaganya ada dari buka. Iya sekian yang dari kita ya, iya kita masih kekurangan tenaga pengajar buat anak-anak. Iya. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, apa pencapaian atau harapan ke depan untuk anak-anak setelah lulus atau dewasa dari panti? Harapannya ya untuk kedepannya mereka bisa mempunyai usaha untuk mandiri dan menjadi entrepreneur. Amin. Baik, untuk pertanyaannya mungkin segitu dulu saja Ibu. Terima kasih banyak untuk waktu dan informasinya yang sangat bermanfaat untuk kami. Sebelum pamit, boleh kami izin untuk melakukan dokumentasi? Boleh. Ini ada ya sedikit. Ada ini ada sembako ya ini. Saya terima ya, Pak. Terima kasih banyak. Semoga berkah. Dadah.